Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majlis Al-Fadil Al-Ustadz Peri Saptadi Putra beserta para pengurus beserta keluarga beliau. Semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur cukup panjang di bulan Ramadan kemarin, kita kembali bertemu. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah semuanya ya. Sehat-sehat ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Sehat zahir wal batin insyaallah. Amin. Kita ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa sesuai dengan yang terjadwal. Setiap malam Rabu di minggu yang pertama kita akan membahas kajian tauhid dari kitab Al-Jawahirus Saniyah. Jadi pembahasannya tauhid. Dengar judulnya langsung lemes ya, ngaji tauhid. Udah lama libur ngaji tauhid langsung gitu ya. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ngaji tauhid ini memang bagi sebahagian orang agak sulit ya, bagi sebagian orang agak sulit. Makanya peminat daripada kajian tauhid itu sedikit. Padahal ilmu yang paling wajib dipelajari untuk pertama sekali adalah ilmu tauhid, baru kedua ilmu fikih, baru kedua ilmu tasawuf. Jadi pengaplikasian daripada ilmu tauhid itu sebetulnya ada di ilmu tasawuf ya. Jadi antara tauhid dengan tasawuf itu ikatannya sangat erat sekali. Juga tidak meninggalkan ilmu fikih. Tapi sekali lagi memang kita akui yang namanya pembahasan tauhid ini, apalagi tauhid aqaidul iman 50 itu sedikit peminatnya ya. Biasa yang ngaji pun orang-orang tua, jarang anak-anak muda itu yang mau ngaji kajian tauhid. Ada tauhid yang mudah, rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Nah itu tauhidnya ya. Kalau versi tauhidnya Wahabi itu nggak cocok ya. Anak muda lebih suka yang kayak gitu, simple. Nah, baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertemuan kita terakhir pada kajian tauhid itu adalah membahas sifat kidam. Masih ingat ibu-ibu apa artinya kidam? Kidam itu sifat wajib yang kedua bagi Allah. Kidam itu artinya apa? Allah ada, tidak didahului oleh tiada. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat baqa. Ya, wujud, qidam, baqa.
Jadi sekarang pembahasan kita adalah pembahasan sifat baqa di halaman kelima itu, baris ke-9 dari bawah. Ada yang di dalam kurung itu. Yang kedua daripada sifat Allah Ta'ala adalah sifat baqa. Kita baca dulu kitabnya, baru nanti saya jelaskan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Yang kedua, baqa. Dan makna baqa itu ketiadaan akhirnya, atau dikatakan tiada kesudahan bagi wujudnya Allah, bagi adanya Allah, atau dikata tiada panah wujudnya. Artinya bahwasanya wujud Allah Ta'ala tiada akhir baginya dan tiada kedatangan atasnya adamnya. Kalau kidam artinya sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada. Kita ada, adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita sekarang menjadi ada. Berarti adanya kita didahului oleh tiada sebelumnya. Itu namanya baharu. Adapun kidam yaitu sesuatu yang ada tidak didahului oleh tiada. Dan sesuatu yang ada tidak didahului tiada itu hanya Allah Ta'ala saja, ya, yang bersifat seperti itu. Artinya sifat kidam itu menjadi sifat, atau sifat kidam itu adalah ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut dengan Tuhan, ya, sesuatu yang disebut dengan Tuhan tapi tidak bersifat kidam, dapat dipastikan itu bukan Tuhan. Ya, sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat kidam, maka dia bukan Tuhan. Walaupun seluruh manusia di dunia ini menganggap dia Tuhan. Contohnya banyak, patung yang disembah-sembah orang. Patung disembah orang, berhala dianggap Tuhan. Berhala atau patung itu kidam atau baharu? Baharu. Berarti karena dia tidak bersifat kidam, maka dia bukan Tuhan. Ya. Atau nabi-nabi yang dianggap Tuhan oleh umatnya, ya, sebagaimana pengikutnya Nabi Isa alaihi salam yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Pertanyaannya, apakah pantas Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Tidak layak. Kenapa? Karena Nabi Isa itu baharu, ya. Sementara sesuatu yang pantas dan layak disebut dengan Tuhan harus dan wajib bersifat kidam. Dan tidak ditemukan Tuhan-Tuhan dari seluruh agama yang bersifat kidam selain Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Tuhan orang Islam yang bersifat kidam. Nah, itu. Adapun baqa, ya, baqa itu artinya Tuhan itu tidak akan mungkin rusak, atau Tuhan itu tidak akan mungkin binasa. Mana mungkin Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, siapa nak mengatur dunia ini? Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi dia binasa atau mati, itu bukan Tuhan. Ya, orang yang menganggapnya Tuhan disebut dengan jahil murakkab, bodoh yang bertingkat-tingkat. Kalau orang kampung bilang pintar tak terikuti, bodoh tak terajari. Nah, itu istilah orang kampung. Maka kesimpulannya, sifat kidam, sifat baqa itu merupakan ciri khas Tuhan. Jadi sesuatu yang disebut dengan Tuhan wajib dia bersifat kidam dan bersifat baqa. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tidak bersifat kidam, tidak bersifat baqa, maka tidak pantas disebut dengan Tuhan. Nah, maka pertanyaannya, Tuhan dari semua agama yang bersifat kidam dan bersifat baqa
cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau kita mau diskusi dengan mereka pakai dalil akli. Ya, kalau pakai Al-Quran hadis percuma. Mereka kan belum beriman kepada Al-Quran. 1000 ayat kita kasih kepada mereka, mereka nggak akan terima karena mereka belum beriman kepada Al-Quran. Ya, sebagaimana mereka menjadikan kitab-kitab mereka sebagai dalil bagi kita. Kita pun biasanya nggak nerima karena kita tidak mempercayai isi kitabnya mereka. Maka kalau diskusi atau debat dengan mereka pakai dalil akli, dalil akal seperti ini. Ya, nah, jadi Bako itu adalah pembahasan kita malam ini dan insya Allah akan rampung kita tuntas, ya, tuntas kita selesaikan. Jadi bako itu, ya, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil binasa. Allah atau Tuhan itu mustahil mati. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi dia binasa, sesuatu disebut Tuhan tapi dia mati, tak usah ragu bahwa itu bukan Tuhan. Yang mana pula Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, siapa nak mengatur alam ini? Ya, berarti kan ada yang menghidupkannya, ada yang mematikannya. Maka yang pantas untuk disebut Tuhan adalah yang menghidupkan dan yang mematikannya, bukan yang hidup dan mati itu dianggap Tuhan. Makanya jahil murakkab namanya, bodoh bertingkat-tingkat. Sebagaimana jahil atau bodoh itu ada dua macam. Ya, bodoh atau jahil itu ada dua. Ada namanya jahlul basit, ada namanya jahlul murakkab. Yang jahlul basit itu orang yang tak mengetahui, tapi kalau diajar dia mau ikut dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, ya, kita bertanya kepada, ya, Wak misalnya, Wak, 5 tambah 5 berapa, Wak? Nah, Wak tak sekolah, kau kan sekolah. Menurut kau 5 tambah 5 itu berapa? Wak, 5 tambah 5 itu 10. Ini 5, ini 5, Wak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya ya, karena kau sekolah, Wak percayalah sama kau. 5 tambah 5 itu 10. Berarti Wak ini tadi tak tahu, tapi dikasih tahu mau ikut orang yang tahu. Itu namanya jahlul basit, bodoh biasa. Ada orang yang dikasih tahu merengkel, ngeyel. Kalau kata orang Jawa merengkel, dablek. Ya, 5 tambah 5 berapa, Wak? 15 katanya. Dari mana, Wak, jalannya 5 tambah 5, 15? Coba, Wak, mana tangan Wak 5? Ini tangan saya 5. Coba kita hitung masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 10. Itu kok kurang-kurangi itu. Harusnya 5 tambah 5 15, Wak. Enggak, Wak, 5 tambah 5 itu 10. Kau nih masih budak-budak, enggak usah kau mengajar wong tua. Ini wong tua nih, jangan kau ajar-ajar. Ya, kau masih budak-budak dulu, kecil-kecil main sawahnya kau, tahu aku katanya. Tak usah kau ngajari aku katanya. Ini udah bodoh, tak bisa diajar. Makanya jahlul murakkab namanya. Jadi ada orang ngotot, ngeyel, ya, maksa kali mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Kita hujah, Allah tuh tidak bertempat, dalilnya ini. Nggak bisa, tat. Ustadz itu keliru. Awak yang udah belajar berpuluh-puluh tahun tak berarti ya dengan orang yang baru belajar agama. Itulah namanya jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Beda kalau dia mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Salah tua. Allah tak begitu. Jadi cuma yang betul. Dari mana Wak dapat? Wak dengar-dengar dari YouTube-nya, ya, dari YouTube katanya. Ada ustadz di YouTube bilang Allah bersemayam di atas aras. Ayat Al-Qur'annya ada kok. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita jelaskan detail. Begini, Wak, begini. Iya ya, berarti kilo lah orang tuh katanya ya. Berarti di YouTube ku tengok tuh tak betul lah, salah berarti. Salah lah, Wak. Aku ikut kau lah nih. Itu namanya bodoh jahlul basit. Jadi jangan sampai kita jadi yang kedua itu tadi, jahlul murakkab. Ya, udah tak tahu dikasih tahu, menyalah-nyalahkan orang yang tahu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi orang yang menganggap sesuatu sebagai Tuhan, yang mana Tuhannya itu tidak bersifat bako, dan kita sudah hujah dia, kita sudah kasih dalil yang benar bahwa Tuhan yang kau sembah itu salah, karena Tuhan yang kau sembah itu tidak bersifat kidam, tidak bersifat bako.
Tuhan yang benar harus bersifat kidam dan bako. Logikanya begini. Pokoknya tak ada tuh. Ya, pokoknya inilah Tuhan. Itu namanya jahil murakab. Intinya poin pertama, sifat yang kita bahas adalah sifat bako. Yang dikatakan bako itu maknanya adalah mustahil Tuhan itu mati. Ya, kalau ada Tuhan mati maka dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena sifat kidam, sifat bako adalah ciri khasnya Tuhan. Ini poin yang pertama. Paham Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, ini tak palahnya. Tauhid ini sebetulnya kalau bisa menjelaskan yang mudah-mudahnya awak dapat. Ya. Nah, ada guru yang mengajarkan itu sulit dipahami, tapi muridnya pintar-pintar. Ada itu doa guru. Nah, tak paham aku mengaji sama ustadz tuh, tapi begitu ya pulang dari pengajian tuh jadi pinter. Ada yang kayak begitu. Nah, ini ustadz yang di sini ngejelaskannya enak. Habis pulang dari majelis lupa lagi. Nah, itulah bahaya tuh. Ya paham di majelis, sampai rumah apa disampaikan ustadz tadi lupa. Nah, itu yang bahaya. Ada guru mengajar di majelis kita tak paham. Begitu sampai rumah buka catatan, oh begininya maksud tuan guru tua itu paham. Nah, itu lebih hebat yang begitu. Nah, guru yang mengajar di depan ini tak hebat. Tapi kalau walaupun tak hebat, tapi jadilah. Yang penting mengaji. Nah, baik. Jadi itu maknanya sifat bako. Tuhan itu mustahil mati. Tuhan itu pasti kekal. Ya, Tuhan itu mesti kekal. Surga, neraka, nikmatnya surga, azabnya neraka, itu juga kekal. Surga kekal, neraka kekal. Berarti Tuhan juga lah surga dan neraka itu, Ustaz? Tidak. Ya, surga dan neraka walau dia kekal, namanya atau istilahnya dalam ilmu tauhid baqa bi baqaillah. Dia kekal karena dikekalkan Allah. Jadi surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Ya, nggak akan binasa. Begitu kiamat kita masuk surga, masuk neraka, maka yang masuk surga kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya, kemudian yang di neraka, neraka itu juga kekal, surga itu juga kekal. Ya, kenapa? Karena dia baqo bi baqaillah. Kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah kekalnya binafsih, kekal dengan dirinya sendiri, bukan karena ada yang lain yang mengekalkan dia. Kalau surga tadi kan kekal. Kenapa surga bisa kekal? Karena ada yang lain, zat lain yang mengekalkan dia. Siapa yang mengekalkan surga itu? Allah. Makanya dalam istilah tauhid namanya baqo bi baqaillahi ta'ala. Kesimpulannya yang bersifat baqo atau kekal hanya Allah. Kalaupun surga neraka itu kekal, kekalnya baqo bi baqaillah. Kekalnya karena dikekalkan Allah. Ya, bukan karena kekal dengan dirinya sendiri, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya itu, Allah kekal, surga kekal, neraka kekal. Berarti sama-sama kekal. Berarti apakah surga dan neraka setara dengan Tuhan? Tidak. Ya, secara hakikat Allah taala kekal, ya baqo bi nafsihi, kekal dengan dirinya sendiri. Dalam arti Allah kekal bukan karena ada yang lain yang mengekalkannya. Paham ya? Kalau surga, neraka, dia kekal, tapi karena ada yang lain yang mengekalkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dia dengan baqo bi baqaillahi ta'ala. Itu dia. Nah, baik. Wajib hukumnya kita imani Allah bersifat baqo. Ya, dalilnya apa? Al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Al-awwalu Allah yang ada yang tidak berawal. Itu tafsirnya, yaitu sifat kidam. Al-akhir wal akhiru Allah yang ada yang tidak ada akhirnya. Itu adalah sifat baqo. Surah apa itu? Nah, jadi dalilnya ada itu. Al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Itu dalilnya sifat kidam dan baqo. Itu dalil apa nama? Kalau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis disebut dengan dalil nakli. Ya, nah, sekarang kita bicara dalil aklinya, dalil akalnya. Kalau kita berdebat dengan orang kafir, gunakan dalil akli atau dalil akal. Kita baca kitabnya. Dan dalil
atas bako Allah Ta'ala, karena jikalau tiada ia bersifat dengan bako, niscaya bersifat dengan fana. Dan jikalau Allah itu fana, niscaya adalah wujud ini adalah harus atau jais, jua adanya, bukan lagi ia adanya itu wajib. Nah, jadi begini, sesuatu yang ada, ya, secara hukum akal itu ada 3: wajib, mustahil, jais. Wajib itu apa definisinya? Bukan wajib dalam ilmu fikih. Kalau definisi wajib dalam ilmu fikih, bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu definisi wajib dalam ilmu fikih. Adapun wajib di sini yang dikehendaki dalam ilmu tauhid, yaitu hukum akli. Wajib dalam ilmu tauhid itu artinya adalah sesuatu yang pasti ada, sesuatu yang pasti atau wajib ada. Mustahil dia tidak ada, ya, pasti ada, mustahil dia tidak ada. Itu namanya wajib, ya. Kalau mustahil, ya, sesuatu yang tidak mungkin ada, ya, sesuatu yang mustahil ada, maka itu definisi mustahil. Dia tidak mungkin ada selama-lamanya. Itu definisinya. Nanti contohnya saya jelaskan. Kemudian ada namanya jais atau harus. Kalau dalam kitab Arab Melayu, jais itu disebut dengan harus. Itu kan ada tadi, adalah wujud ini harus jua. Harus di situ maksudnya adalah jais. Jais itu definisinya sesuatu yang ada, ya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, ya, itu namanya jais. Nah, jadi begini, sesuatu itu yang ada kalanya, sesuatu itu adanya wajibul wujud. Sesuatu itu adanya wajib dia ada, mustahil dia tidak ada. Contohnya zat Allah Ta'ala. Jadi adanya Allah itu namanya wajibul wujud, ya, adanya Allah itu disebut dengan wajibul wujud. Artinya apa? Allah itu wajib ada, mustahil Allah itu tidak ada. Jelas itu ya. Jadi yang pertama, sesuatu itu ada, yang adanya itu wajibul wujud, wajib dia ada, mustahil dia tidak ada. Contohnya apa? Allah. Sesuatu yang wajibul wujud itu, ya, adalah contohnya zat Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah dan sifat-sifatnya, wujud, idam, bako, itu wajibul wujud, wajib ada, mustahil Allah tidak ada. Yang kedua, sesuatu itu ada yang mustahilul wujud. Sesuatu itu yang tidak mungkin adanya dia, nggak mungkin ada dia. Contohnya apa? Anak dan istri bagi Allah atau sekutu bagi Allah, itu disebut mustahilul wujud. Sesuatu yang tidak mungkin akan ada, ya, sesuatu yang tidak mungkin ada, itu namanya mustahilul wujud. Jadi selama-lamanya dia tidak akan pernah ada. Contohnya apa? Sekutu bagi Allah, ya. Apakah mungkin Allah punya anak? Apakah mungkin Allah punya istri? Selama-lamanya tidak mungkin. Lam yalid wa lam yulad. Selama-lamanya tak mungkin. Maka adanya sekutu atau anak dan istri bagi Allah Ta'ala itu disebut mustahilul wujud. Nah, itu dua, wajibul wujud, zat Allah dan sifat-sifatnya. Mustahilul wujud, sekutu bagi Allah, seperti anak dan istri baginya. Nah, yang ketiga, ada sesuatu itu yang namanya jaizul wujud, ya, jaizul wujud. Sesuatu yang adanya boleh jadi ada, boleh tidak, yaitu adanya kita, adanya manusia, baharu, makhluk, itu jaiz, ya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Contohnya gini, ada seseorang yang lahirnya tahun 90, simak betul-betul, ya,
Di KTP dia lahirnya 9 tahun 1990 Masehi. Berarti sebelum tahun 1990 dia sudah ada belum? Belum ada, karena lahirnya baru 1990. Maka ketika dia belum ada, ya, sebelum tahun 1990, antara ada dengan tiadanya dia itu sama. Ya, antara adanya dia dengan tiadanya itu sama. Bisa jadi diciptakan Allah, bisa jadi tidak diciptakan Allah. Nah, kemudian ketika masuk tahun 1990, ternyata diciptakan Allah dia. Berarti wujudlah dia. Berarti dia ada. Berarti adanya dia didahului oleh tiada. Berarti dia baru. Jadi sesuatu yang adanya itu jaizul wujud. Contohnya adalah setiap perkara yang baharu. Jelas ya? Kita ini adanya kita itu jaizul wujud. Nah, jadi ada 3 konsep. Yang pertama, sesuatu yang adanya wajibul wujud, yaitu sesuatu yang wajib ada. Mustahil dia tidak ada. Ya, mustahil dia tidak ada. Contohnya zat Allah dan sifatnya. Gimana? Udah mulai ngantuk? Belum kan? Nah, biar makin dalam, biar makin ngantuk. Yang kedua, ada namanya yang kedua mustahilul wujud. Sesuatu yang adanya itu mustahil, tidak mungkin dia ada selama-lamanya. Contohnya anak dan istri, sekutu, serikat bagi Allah Ta'ala, seperti anak dan istri bagi Allah Ta'ala, itu selama-lamanya tidak akan pernah ada bagi zat Allah Ta'ala. Karena jelas di dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Jadi adanya sekutu atau serikat atau anak dan istri bagi Allah Ta'ala itu namanya mustahilul wujud. Selama-lamanya tidak mungkin akan pernah ada. Yang ketiga, jaizul wujud. Sesuatu yang adanya jaizul wujud. Contohnya kita ya. Kita yang baharu itu jaizul wujud. Maka kembali kepada dalil tadi. Itu udah paham konsepnya itu ya. Supaya masuk dia dengan dalilnya ini. Dikatakan di dalam kitab ini, dalil bagi sifat baqo adalah jikalau Allah tidak bersifat baqo, berarti Allah itu binasa, mati. Karena baqo artinya kekal. Berarti kalau Allah tak kekal, berarti Allah mati. Kalaulah Allah Ta'ala mati, berarti adanya Allah bukan wajibul wujud lagi, tapi menjadi jaizul wujud. Ya, kalaulah adanya Allah jaizul wujud, berarti Allah tidak kidam, tapi Allah baharu. Allah baharu mustahil. Yang namanya Tuhan wajib bersifat kidam. Nah, jadi begitu. Saya ulangi sekali lagi. Apa Ustadz dalil sifat baqo? Ya, tartibnya, kalau Allah tidak bersifat baqo, kalau Allah tidak bersifat baqo, Allah tidak kekal, berarti Allah mati. Kan gitu. Kalau tidak kekal ya udah berarti Allah mati. Kalaulah Allah mati, ya, berarti adanya Allah bukan lagi wajibul wujud. Ya kan? Tapi adanya Allah menjadi jaizul wujud. Kalaulah adanya Allah jaizul wujud, berarti Allah itu baharu, bukan kidam. Ya, kalaulah Allah itu baharu, berarti Allah butuh zat yang menciptakan dirinya. Kalau Allah baharu, berarti Allah tidak bersifat kidam. Sementara sesuatu yang layak disebut Tuhan wajib bersifat kidam. Jadi kalau Allah tidak bersifat baqo, kesimpulannya ternafilah sifat kidam. Maka kalau Allah tidak bersifat baqo, berarti Allah tidak bersifat kidam. Tidaknya Allah bersifat kidam itu mustahil, karena sudah tegak dalilnya pada pertemuan yang lalu. Sudah dijelaskan dalilnya. Nah, itu caranya. Namanya dalil akli. Bisa. Saya ulang lagi. Pelan-pelan kita ngaji itu enggak apa-apa ya. Enggak lengket semua, yang penting paham.
Yang penting ini aja, cukup Bapak Ibu imani Allah itu bersifat baqa. Allah itu kekal, mustahil Allah itu binasa. Cukup diimani dengan dalilnya, ya. Kalaulah Allah mati, berarti Allah itu baharu, gitu aja. Ya, kalau Allah baharu berarti Allah tidak bersifat kidam. Kalau Allah nggak bersifat kidam bukan Tuhan. Udah gitu aja udah sah imannya. Ya, jangan sampai nggak paham sama sekali. Ini kalau detail-detailnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu yang detailnya. Kalau itu tak dapat, saya katakan setidak-tidaknya cukup diimani Allah bersifat baqa, yang artinya Allah itu wajib kekal. Ya, dalilnya apa? Dalilnya kalau Allah tidak bersifat baqa berarti Allah matilah tat. Kalau Allah mati tat berarti Allah baharu tat. Kalau Allah baharu berarti Allah tidak bersifat kidam tat. Kalau Allah tidak bersifat kidam berarti Allah bukan Tuhan tat. Karena sesuatu yang layak disebut Tuhan wajib bersifat kidam tak. Udah paten kali itu, ya, udah selamatlah kita. Baik. Jadi dalilnya sifat baqa dengan rincian yang lebih detail, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Jikalau Allah tidak bersifat baqa, ya, jikalau Allah tidak kekal, berarti Allah mati. Kalaulah Allah mati, berarti adanya Allah bukan wajibul wujud. Yang paling kita tadi konsepnya 3. Sesuatu yang ada, yang adanya wajibul wujud, hanya zat Allah dan sifat-sifatnya. Sesuatu yang adanya mustahilul wujud, yaitu sekutu atau serikat bagi Allah Ta'ala. Sesuatu yang adanya jaizul wujud, yaitu segala perkara yang baharu. Jadi kalau Allah tidak bersifat baqa, baqa artinya kekal. Kalau Allah tidak kekal berarti Allah mati. Kalau Allah mati berarti adanya Allah bukan wajibul wujud, tapi adanya Allah jadi jaizul wujud. Kalau adanya Allah itu jaizul wujud berarti Allah itu baharu. Ya. Nah, kalau Allah itu baharu berarti Allah butuh zat yang lain yang menciptakan dirinya. Karena tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakan. Kan itu rumusnya. Rumah ini baharu atau tidak? Baharu. Apakah mungkin rumah ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang buat? Nggak mungkin. Pasti ada yang buat, yaitu tukangnya. Ya, maka tiap-tiap yang baharu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau Allah tidak bersifat baqa, berarti Allah mati. Kalau Allah mati berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, ya, berarti ada zat, Allah butuh kepada zat yang lain yang untuk menciptakan dirinya. Kalau Allah butuh zat, ya, untuk menciptakan dirinya, maka lazimlah tasalsul dan daur. Ya, jadi Allah diciptakan Allah yang lain, Allah yang lain diciptakan Allah yang lain, seterusnya begitu. Itu namanya tasalsul. Kemudian ada namanya istilah daur. Daur itu, ya, Allah menciptakan kita, kita menciptakan Allah. Kan nggak mungkin. Allah menciptakan alam, alam menciptakan Allah. Itu namanya daur. Dan tasalsul atau daur itu mustahil. Baik, kita baca lagi kitabnya. Dan jikalau adanya itu harus atau jaiz, niscaya nafilah bersifat ia dengan kidam. Itu yang saya katakan tadi. Dan jikalau tiada bersifat dengan kidam, niscaya bersifat dengan baharu. Dan jikalau Allah bersifat dengan baharu, niscaya berkehendaklah Allah kepada yang membaharukan dia. Kan gitu kan? Maka yang demikian membawa kepada tasalsul atau daur, yang keduanya mustahil seperti yang telah tersebut dahulu. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, apa dalil Allah bersifat baqa? Kalau Allah tidak bersifat baqa, ya, Allah tidak kekal, berarti Allah mati. Kalaulah Allah mati, ini potong tengah nih langsung, ya, tapi paham insya Allah. Kalau Allah mati berarti Allah baharu. Ya, kalau Allah baharu berarti Allah tidak bersifat kidam. Padahal wajib yang namanya Tuhan itu bersifat kidam. Sesuatu yang tidak bersifat kidam tak pantas disebut Tuhan.
Jadi kalau dia tidak dia baharu, berarti Allah itu tidak bersifat kidam. Ya, padahal telah tegaklah dalil tentang sifat kidam pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, berarti kalau dia tidak bersifat kidam, ya jelas dia baharu. Kalau Allah itu baharu, berarti dia butuh zat yang lain yang membaharukan dia, yang menciptakan dia. Karena mustahil sesuatu yang baharu itu menciptakan dirinya sendiri. Pasti sesuatu yang baharu itu butuh kepada zat yang lain yang untuk menciptakan dirinya. Maka kalau begitu lazimlah namanya tasalsul dan daur. Nah, itu namanya dalil tafsili. Ya, sebagaimana kita bahas dulu, dalil terbagi dua sifatnya. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali dalil ringkas, dalil tafsili dalil yang terperinci, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang wajib bagi kita setiap mukallaf, wajib atau cukup bagi kita mengetahui dengan dalilnya secara ijmali saja. Jadi ketika kita ditanya, ya, wajib tidak Allah bersifat baqa? Wajib. Ya, apa dalilnya? Buktinya Allah bersifat baqa. Baqa artinya kekal. Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah mati. Kalau Allah mati, berarti Allah baharu. Ya, mana mungkin Tuhan itu baharu? Nah, gitu. Tiap-tiap yang baharu butuh yang menciptakan. Itu dalil ijmali. Sampai situ aja kita tahunya, udah selamat. Tapi ketika mampu kita jelaskan secara rinci tadi sebagaimana di kitab ini, itu adalah dalilnya secara tafsili. Ya, jadi yang wajib kita ketahui dalil secara ijmali saja. Rinciannya tidak kita ketahui, tidak kita kuasai, tidak masalah. Kesimpulannya, cukup kita imani Allah bersifat baqa. Siapa yang mengingkari Allah bersifat baqa, fahuwa kafir. Dia dihukumi kafir. Jadi cukup kita imani Allah itu bersifat baqa, yang artinya Allah itu pasti kekal. Mustahil Allah mati. Cukup kita imani itu dengan dalil kalau Allah tidak kekal berarti Allah mati. Kalau Allah mati berarti Allah itu baharu. Nah, udah, itu udah cukup dalilnya sampai situ. Paham ya? Ya, insya Allah ya, kita pahami nanti. Kalau tidak paham, ditengok-tengok ulang catatannya kembali, atau live streamingnya di Majelis Taklim Al-Fatih ya, di Facebook, dilihat lagi ya rekaman ngajinya. Lancar kaji sebab diulang, itu dia. Kan tak berat-berat kalinya. Dasar badan kita yang mengalas mengaji. Apa jadwal hari ini Ustaz Ferry? Minggu pertama nih tauhid. Bila lah esok minggu muka ayalah saya datang. Tauhid ini poning kali kepala awak. Ya, dasar dia malas mengaji. Padahal datang ke majelis, duduk, tidur pun dia dapat pahala juga. Ya, daripada tidur di rumah gak dapat pahala, digigiti nyamuk. Dan tidur di majelis dapat pahala juga. Ini bukan berarti nganjurkan saya untuk bapak ibu tidur di pengajian, jangan ya. Jadi fadilah keutamaan kita hadir di majelis ilmu itu banyak. Walau kita ngaji sambil tidur, dicatat malaikat juga kita sebagai ahlul khair, orang-orang baik. Kenapa? Karena kumpulnya sama-sama orang-orang baik. Ya, jadi kita buat maksiat di luar. Ya, udah masuk kita ke majelis, dicatat malaikat ahlul khair. Ya, bukan ahlul ma'asiyah, dihapus catatan alil maksiatnya. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatul Tauhid, kalau kita buat taat, ya, seketika dicatat oleh malaikat perbuatan taat kita. Tapi kalau kita buat maksiat, buat dosa, tidak langsung dicatat malaikat. Ditunggu 24 jam kita bertobat atau tidak. Kalau selama 24 jam kita tidak bertobat, barulah dicatat malaikat. Kita si fulan melakukan dosa ini pada hari ini jam sekian. Nah, itu kurang apa karunia Allah Ta'ala? Ya, kita dalam berbuat baik masih pun qasdun, masih niat di dalam hati, belum lagi kita buat itu perbuatan baik, itu udah dicatat malaikat. Konon lagi yang kita niatkan baik tadi kita lakukan, makin ditambah double itu ya pahalanya. Tidak dengan maksiat. Maksiat kalau masih terlintas di hati aja belum dicatat, tunggu dulu ya. Kemudian begitu buat maksiat juga tidak langsung dicatat dosa itu tadi di buku catatan amal malaikat. Ya kan, malaikat kita mesti punya, setiap manusia punya dua orang malaikat, namanya malaikat kataba dan malaikat hafadhah.
Yang malaikat katabah itu malaikat tukang catat amal baik, amal buruk. Yang malaikat hafazah itulah malaikat yang menjaga kita. Jadi orang soleh ya itu dijaga oleh malaikat hafazah. Jadi gajinya sebulan. Ya, jadi berpikir juga ya kan, wah kalau gitu jadi Wahabi aja lah dulu setahun ya, kumpulkan dana untuk modal. Rupanya pas jadi Wahabi mati ya, belum sempat tobat, kan kacau itu ya. Nah, jadi kan kalau diakal-akal gitu, setahun 12 bulan 80 juta kali 12, wah, udah berapa juta, hampir 1 M gaji awak bah. Nah, jadi Wahabi lah aku dulu yuk setahun gitu. Rupanya baru seminggu jadi Wahabi, neken kontrak, mati pula dia ya, mati jadi Wahabi. Jadi jangan pernah niat pindah akidah ya, jangan pernah niat pindah akidah mau jadi Syiah. Ustadz Syiah itu juga besar gajinya, Ustadz Wahabi. Nah, jadi yang pening-pening kali ya, jumpai saya nanti biar saya daftarkan, saya bawa ya ke tempatnya supaya teken kontrak langsung dapat gaji 20 juta. Ada yang mau di sini? Hah? Nah, jangan ya, nanti tahu saya selesai teken kontrak pulang ke rumah mati dia kecelakaan. Nah, jadi mati dalam kondisi Wahabi, su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Hidup mati, susah senang, tetap dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya nggak bisa ditawar-tawar. Ya, nikmat terbesar yang Allah berikan setelah nikmat iman dan Islam adalah kita ditakdirkan Allah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidi. Itu nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam. Baik. Sedikit lagi sampai jam 12. Boleh tak? Ya. Nah, tapi perut lopoh nih. Ya. Kalau ada kepek-kepeknya sangguplah kita jam 12 nih. Karena bahwasanya apabila nafi daripada baharu, niscaya sabitlah baginya kidamnya. Dan manakala sabitlah baginya kidamnya, sabitlah baginya bakoknya. Dan apabila sabitlah baginya bakok, niscaya menafikan daripada fanaknya. Itulah yang dituntut. Nah, jadi Allah itu wajib bersifat bakok, ya. Allah itu wajib bersifat bakok. Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah itu baharu. Kalau Allah itu baharu, berarti ternafilah daripadanya kidam. Ternafi daripada sifat kidam bagi zat itu mustahil. Maka wajib Allah bersifat kidam dan bersifat baqo. Dan itulah yang dituntut. Tanbih, ya, peringatan. Berarti ini pembahasan penting. Diambil daripada kata ini bahwasanya segala perkara itu terbahagia atas 4 bahagi. Bahagi yang pertama, tiada awalnya dan tiada akhirnya, dan yaitu zat Allah dan sifatnya. Jadi sesuatu itu ada yang sesuatu itu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berawal, tidak berakhir. Nah, itu yang pertama. Dan bahagi yang kedua, baginya awal dan baginya akhir, yaitu segala anak Adam dengan kita iktibarkan ada mereka itu di dalam dunia juga. Jadi adanya kita di dunia ini itu ada awalnya, ada akhirnya. Karena baharu. Ya, tadi yang pertama sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada, yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Maka sesuatu yang ada, yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya adalah zat Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, sesuatu yang ada awalnya, ada akhirnya, yaitu adanya manusia, adanya kita di dunia. Adanya kita di dunia, ada awalnya. Adanya kita di dunia, ada akhirnya. Kelak kita akan mati. Nah, itu yang bahagia yang kedua. Dan bahagia yang ketiga, baginya awal
awal dan tiada baginya akhir, yaitu nikmat surga dan siksa neraka pada hak ahlinya. Jadi yang ketiga, sesuatu yang adanya dia ada awalnya, dan adanya dia tidak ada akhirnya. Ya, surga itu ada nggak awalnya? Adanya dia ada awalnya, karena dia baharu. Surga baharu atau kidam atau kodim? Baharu. Surga neraka itu baharu, tidak kodim. Berarti adanya surga ada awalnya, tapi adanya surga tidak ada akhirnya, karena surga dan neraka kekal. Yang kita sebut tadi namanya bako bibako ilah. Nah, dan bahagi yang keempat terakhir, baginya akhir dan tiada awalnya. Ya, baginya akhir, ada akhirnya, tapi tidak ada awalnya, yaitu Adam kita, ketiadaan kita yang azaliyah. Dan yang demikian itu karena bahwasanya adalah kami tiada dahulunya, dan Adam kita dahulu itu tiada awalnya. Maka tatkala diadakan kita, jadi putus Adamnya dengan wujud itu. Jadi yang keempat, sesuatu yang ada baginya ada akhirnya, tapi tidak ada awalnya. Contohnya apa? Ya, adanya kita, ya, kita sebelum masa azali. Masa azali itu apa namanya kemarin? Masa azali, masa di mana belum ada segala sesuatu selain Allah. Yang ada pada waktu itu hanya Allah, belum ada segala sesuatu. Malaikat belum ada, surga belum ada, apapun belum ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Itu disebut namanya masa azali. Maka kita pada masa azali itu, ya, keberadaan kita pada masa azali itu tidak ada awalnya. Artinya Allah sudah mengetahui sejak masa azali bahwa kita itu bakal ada. Ya, jadi sebelum Allah pun menciptakan kita, Allah udah tahu kita cemana nanti di dunia ini. Lahirnya dari rahim siapa, lahirnya di kota apa, lahirnya hari apa, dewasanya jadi apa, matinya di mana, matinya karena apa. Allah sudah mengetahuinya dengan sifat ilmunya sejak kita belum diciptakan Allah sekalipun. Ya, jadi adanya kita pada masa azali itu tidak ada awalnya, karena azaliyah dia. Kemudian setelah wujudlah kita, maka ketiadaan itu kan berakhir dengan adanya wujudnya kita, dengan adanya kita. Maka disebutlah baginya ada akhirnya. Akhirnya di situ apa? Dari tiada menjadi ada. Dengan adanya kita itu kan berarti berakhir ketiadaan kita itu tadi. Nah, makanya sesuatu yang dikatakan adanya ada akhirnya, dan tiadanya itu, ya, dan tiada awalnya. Sesuatu yang ada yang tidak ada akhirnya. Apa yang tidak ada akhirnya itu? Asalnya kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita, kita menjadi ada. Berarti ketiadaan itu kan berakhir dengan adanya kita. Nah, itu namanya sesuatu yang ada akhirnya dan tiada awalnya. Tiada awalnya itu apa? Adanya kita pada masa azali itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak berawal, karena belum ada segala sesuatu pada waktu itu. Nah, untuk keempat ini agak rumit. Silakan dengarkan aja nanti rekaman ngajinya kalau belum paham. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pula lah sifat yang kedua dari kitab ini. Sifat wujud nggak dibuat pertama. Harusnya wujud pertama, kidam kedua, bako ketiga. Tapi di kitab ini wujud nggak masuk sifat pertama dia. Karena ada khilafiyah wujud itu zat ataupun sifat. Yang dibahas kan sifat. Makanya dalam urutan kitab ini sifat pertama itu kidam, kedua adalah bako. Kenapa wujud tidak dibuat urutan pertama? Ya, sebab pada wujud itu terjadi khilafiyah. Apakah wujud itu zat ataupun sifat? Pembahasannya bisa lihat di streaming Majelis Taklim Al-Fatih atau YouTube yang lalu-lalu. Tinggal di cari aja, di searching aja. Ya, jadi kenapa alasannya sifat wujud tidak dibuat urutan pertama? Karena sifat wujud masih terjadi khilafiyah. Sebab ada yang mengatakan wujud itu adalah zat,
Ya, sementara yang dibahas adalah sifat. Itu seperti itu barangkali gambarannya, ya. Dapat bisikan goib. Iyalah, kalau dipikir-pikir begitu kan. Kenapa pula sifat pertama kidam? Kenapa pula tidak sifat wujud, di mana-mana kitab tauhid sifat wujud, kita sifat pertama, kidam urutan kedua, bako urutan ketiga. Nih kenapa pula kidam pertama wujud kok nggak dimasukkan sebagai sifat pertama? Sebab ada yang mengatakan wujud itu zat. Ya, sementara yang dibahas kan cerita sifat. Jadi kalau wujud dimasukkan pada urutan sifat pertama, itu rasanya kurang pas. Memasukkan zat pada pembahasan sifat gitu. Ya. Itu saya karang-karang itu, tapi betul ya, insyaallah. Bisa ketemu kita penyusun kitabnya ini dalam mimpi. Ada amalannya, adalah. Ini ketemu mimpi jin aja. Ya. Atau tiap hari mimpi basah, mau tidur siang mimpi basah, malam mimpi basah. Ruqyah itu Ustaz Ferry, ya, ada jinnya itu. Jadi biasa itu, ya, orang-orang alim ketemu orang alim yang udah meninggal dunia, penyusun kitab itu biasa. Ya, tapi untuk sampai ke situ riyadhahnya panjang lah. Ya. Kalau masih kebijaksinian berat lah. Ya, ngaji kalau masih kebijaksinian berat mau sampai ke situ. Nah, itu ya rahasianya. Harus bijaksana, bukan kebijaksinian. Kalau kebijaksinian, mimpinya jumpa hantu, kejar ular, itu dia. Dan kesimpulannya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pertemuan pertama kita di bulan Syawal ini cukup menarik dengan kajian tauhid membahas sifat baqo. Yang mana baqo itu artinya kekal. Dari sekelumit pembahasan yang kita bahas, ya, cukup diimani Allah itu wajib bersifat baqo yang artinya kekal. Ya, siapa yang mengingkari Allah bersifat baqo maka dia dihukumi kafir. Dalilnya apa? Dalilnya, ya, Allah itu wajib bersifat baqo. Allah itu wajib kekal. Kalau Allah tidak kekal berarti Allah mati. Kalau Allah mati berarti Allah baharu. Ya, kalau Allah baharu berarti dia bukan Tuhan, udah selesai. Cukup di situ aja ibu-ibu paham dari sekian banyak penjabaran yang dapat awak itu, dan jadilah itu. Ya, udah jadilah itu. Untuk yang mau jadi ulama tauhid, ahli tauhid, dengarkan penjelasannya secara detail ya dari rekaman-rekaman yang ada. Dengan harapan khususnya ustadz-ustadz lah yang hadir, ya, supaya bisa mengajarkan kepada jamaahnya, supaya sanad ilmunya, keilmuan itu, estafet keilmuan itu sampai kepada generasi-generasi setelah kita. Yang saya jelaskan ini pun bukan saya ngarang-ngarang, ya, saya dapat dari guru saya. Ya, sebagaimana guru saya menjelaskan, begitulah saya menjelaskan. Guru saya, ya, menjelaskan kepada saya sebagaimana gurunya menjelaskan. Gurunya menjelaskan kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji itu harus bersanad. Ya, kalau ngaji sama YouTube atau Google, sanadnya kepada pembuatnya lah. Tapi bukan berarti dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, ya, bagi orang yang terkendala untuk mengikuti kajian secara langsung di majelis, maka bisa mengikutinya melalui media-media sosial. Itu dimanfaatkan. Tapi jangan salah dengerin ceramah. Kalau yang didengerin al-umuru muhdatsatuha wa bid'atin dolalah wa dolalatu binar, setiap perkara baru bid'ah sesat. Ustaz, apa hukum ini? Bid'ah. Ustaz, apa hukum ini? Bid'ah. Ustaz, apa hukum ini? Bid'ah. 100 masalah jawabannya bid'ah semua. Dalilnya satu doang, al-umuru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Jangan yang dengerin kayak gitu. Ya, dengerin Buya Yahya, Kiai Idrus Romli, ya, banyak Habib-habib kita udah masuk di YouTube, ya, dan lain sebagainya. Itu yang didengerin supaya hati lembut. Jadi bukan nggak boleh ngaji via YouTube, via streaming, ya, silakan dimanfaatkan bagi orang yang terkendala untuk hadir secara langsung. Tapi jangan salah pilih guru, jangan salah pilih dengerin ceramah. Nanti, ya, terkontaminasi paham-paham yang nggak jelas. Barangkali cukup sekian. Ya, nggak usah ada pertanyaan karena saya tahu bingung apa yang mau ditanya. Kenapa bingung mau ditanya? Karena nggak dapat apa yang dijelaskan. Maka nggak usah ditanya-tanya. Ya, cukup direnungi, buka catatannya, dengari kembalian rekamannya. Insya Allah kita mendapatkan pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majelis kita dengan doa karena ini yang pertama. Nggak usah lama-lama nanti bosen pula ya. Insya Allah minggu yang akan datang ketemu. Jadwalnya apa minggu kedua Ustaz? Tasawuf ya, kitab Nasoihul
libat. Itu siap-siap tertunduk-tunduk. Jadi ngaji tauhid tertunduk karena mengantuk tak paham, ngaji tasawuf tertunduk karena merasa tersindir. Ya, tapi supaya lembut hati dan ngaji tasawuf. Nasoihul Ibad kitabnya karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kitabnya itu tipis tapi cukup menarik ya, sangat bisa untuk melembutkan hati kita. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.